warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Anak-anak, sebelumnya saya ucapkan selamat karena kalian sudah diterima menjadi siswa-siswi SMA Negeri 7 Kediri tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak, sebelum kalian benar-benar menjadi siswa SMA Negeri 7 Kediri, kalian melalui proses yang namanya MPLS. Saya yakin kalian sudah tahu apa itu MPLS. Namun demikian, saya akan mengulang lagi. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Ada beberapa materi yang akan kalian terima selama MPLS. Sayangnya, pada masa pandemi ini, MPLS harus dilakukan secara daring atau online. Namun demikian, kami harap itu tidak akan mengubah esensi dari MPLS itu sendiri. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang literasi. Literasi merupakan salah satu materi MPLS yang nantinya akan kalian gunakan selama 3 tahun di SMA Negeri 7 Kediri. Kalian bisa melihat, menurut Elizabeth Zulby, menurut Harvey J. Graff, menurut Jack Goody. Perhatikan, ketiganya mendefinisikan literasi sebagai proses membaca dan menulis. Ada juga yang memperluas pengertian literasi sebagai proses berkomunikasi, artinya membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Kemudian, UNESCO sebagai salah satu badan di bawah PBB yang menaungi edukasi, menyimpulkan bahwa literasi adalah keterampilan nyata, terutama keterampilan membaca dan menulis. Apa perbedaannya dengan definisi yang sudah disampaikan oleh para ahli tadi? Jika kalian lihat, para ahli tadi menyampaikan bahwa literasi adalah kemampuan. Elizabeth Zulby, Harvey J. Graff, dan Jack Goody menyampaikan bahwa literasi adalah kemampuan. Kemudian, UNESCO menyimpulkan bahwa literasi adalah keterampilan, yang artinya literasi tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, melainkan melalui sebuah proses. Sudah ingat bukan tentang apa itu literasi? Baik, kemudian kita ke pengertian literasi berdasarkan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ketika kalian membuka KBBI, baik online maupun offline, kalian akan menemukan 3 makna literasi. Makna pertama, literasi didefinisikan sebagai kemampuan menulis dan membaca, sama seperti definisi para ahli tadi. Makna kedua, literasi didefinisikan sebagai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang atau aktivitas tertentu. Nah, ini sudah mulai meluas. Yang ketiga, makna literasi yang ketiga menurut KBBI adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jika kalian perhatikan, 3 makna literasi dalam KBBI satu dengan yang lainnya tidak sama. Bukan karena berlainan atau bertentangan. Namun, ketiga makna ini merupakan makna yang saling berkaitan. Makna pertama, makna yang lebih mendasar, sedangkan makna yang ketiga, makna yang lebih luas. Jika kita simpulkan, maka literasi bukan sekadar membaca dan menulis, tetapi kemampuan menguasai sebuah konsep. Nah, untuk menguasai sebuah konsep, kita bukan hanya memerlukan membaca dan menulis, tetapi berbicara dan menyimak. Kemudian, kita akan membahas tentang 6 macam literasi dasar. Apa saja 6 macam literasi dasar itu? Silakan bisa dilihat di sini. Ya, yang pertama, sesuai dengan definisi literasi itu sendiri, literasi dasar yang pertama adalah kemampuan baca dan tulis. Tetapi yang dimaksud dengan kemampuan baca dan tulis di sini bukan sekedar mengenali rangkaian huruf dan bukan sekedar menuliskan rangkaian kata. Lebih dari itu, yang dimaksud dengan literasi dasar di sini adalah kalian mampu memahami sebuah konsep tulisan, pun kalian mampu untuk menuangkan konsep ke dalam tulisan.
Sudah jelas? Baik, kita ke literasi dasar berikutnya, yaitu literasi numerisasi. Ya, benar sekali, literasi numerisasi atau literasi angka. Ada banyak konsep yang dituangkan dalam angka, misal tabel dan grafik, karena tidak semua informasi bisa disampaikan melalui kata-kata saja. Harus menggunakan angka supaya informasi tersebut dapat disampaikan secara lengkap. Berikutnya, literasi digital. Nah, ini literasi yang cukup akrab dengan kalian. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah literasi yang berhubungan dengan angka untuk sistem tertentu. Nah, sistem yang dimaksud di sini adalah sistem komputerisasi atau yang sejenis. Saya yakin semua dari kalian sudah mampu menguasai literasi digital. Literasi dasar berikutnya adalah literasi sains. Literasi sains ini artinya kalian mampu menguasai konsep pengetahuan. Nah, di dalam proses belajar mengajar, tentunya kalian sering melakukan literasi pengetahuan ini. Berikutnya, literasi finansial. Sesuai dengan definisinya, literasi finansial adalah literasi yang berhubungan dengan keuangan. Bagi kalian yang sudah mulai beranjak dewasa, harus sudah mulai paham dengan pengelolaan keuangan. Terakhir, literasi budaya dan kewarganegaraan. Kalian harus mampu memahami konsep diri kalian sebagai warga negara, apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Kemudian literasi budaya, kalian juga harus mampu memahami kebiasaan pada masing-masing daerah. Sudah jelas bukan tentang 6 macam literasi dasar? Keenam literasi dasar tersebut tidak berdiri sendiri. Keenamnya berkaitan. Kita ambil contoh literasi numerisasi. Literasi ini akan membuat pikiran yang sistematis menggunakan angka-angka. Ini berkaitan dengan 1. Literasi sains, 2. Literasi finansial. Pada literasi sains atau pengetahuan dan pada literasi finansial atau keuangan, kalian juga akan menjumpai angka-angka. Angka-angka ini dihadirkan untuk memudahkan pemahaman terhadap konsep sains dan konsep finansial. Kemudian, literasi digital. Literasi ini juga berkaitan dengan literasi yang lain. Kalian bisa mendapatkan banyak sekali informasi atau kalian bisa mendapatkan banyak sekali konsep pengetahuan, finansial, dan lain-lain dari literasi digital. Baik, sudah jelas ya? Berikutnya, kita akan mempelajari sekilas tentang tujuan dan manfaat literasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, sudah ada tujuan, mengapa masih ada manfaat? Ya, karena keduanya berbeda. Keduanya memiliki benang merah, tetapi keduanya memiliki konsep yang berbeda. Ya, anak-anak, berikutnya kita beranjak pada tujuan dan manfaat literasi. Mungkin kalian bertanya-tanya, sudah ada tujuan, mengapa masih ada manfaat? Ya, karena keduanya tidak sama persis, meskipun memiliki benang merah. Tujuan adalah apa yang ingin kalian capai dalam sebuah kegiatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tujuan berliterasi. Kalian bisa melihat di sini beberapa tujuan literasi seperti apa yang dijelaskan pada Kementerian Pendidikan. Pertama, kualitas penggunaan waktu. Literasi ditujukan agar kalian para siswa efektif dalam menggunakan waktu. Apalagi pada musim pandemi seperti sekarang ini, di mana kalian masih harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kedua, pengetahuan masyarakat. Artinya, tujuan literasi berikutnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap konsep-konsep tertentu. Kadangkala, orang tidak mengerti sebuah konsep bukan karena tidak tahu sama sekali, namun karena malas membaca, juga malas bertanya. Tujuan literasi yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman.
Nah, ini berkaitan dengan tujuan literasi yang kedua. Jika seseorang sudah tahu, kadangkala berhenti di situ. Padahal pengetahuan itu luas sekali, jadi harus terus digali. Keempat, tujuan dari literasi adalah meningkatkan penilaian kritis, khususnya terhadap karya tulis. Karya tulis di sini luas sekali, artikel misalnya, dan lain-lain. Kalian sebagai akademisi sudah dituntut untuk mampu berpikir kritis. Salah satu caranya tentu saja melalui literasi. Tujuan literasi berikutnya adalah menumbuhkan budi pekerti. Ini juga tujuan yang penting, karena percuma saja ketika kalian memahami sebuah konsep, kalian mengamalkannya, tapi tanpa menerapkannya sesuai dengan budi pekerti. Baik, berikutnya kita ke manfaat literasi. Ini adalah manfaat literasi. Kalian bisa mencermati ada banyak sekali manfaat literasi. Karena manfaat adalah kebergunaan dalam tingkat lanjut setelah tujuan. Pertama, menambah kosakata atau perbendaharaan kata. Dengan banyak membaca, banyak mendengarkan, banyak melihat, kalian akan banyak mendapatkan perbendaharaan kata. Tidak bisa dipungkiri, mereka yang sulit menulis adalah mereka yang jarang membaca, karena mereka tidak pernah mendapatkan asupan kosakata baru. Manfaat dari literasi yang kedua adalah mengoptimalkan kinerja otak. Karena sering digunakan untuk membaca dan menulis, akhirnya otak terus dirangsang. Oleh karena itu, ketika kalian menghadapi sebuah permasalahan, maka dengan cepat otak kalian akan bekerja. Ketiga, manfaat dari literasi adalah mendapatkan wawasan dan informasi baru. Sekarang ini dikenal dengan era digital 4.0 atau 4.0. Di semua media sosial, kalian bisa mendapatkan informasi-informasi yang baru. Dan diharapkan informasi tersebut adalah informasi yang menunjang eksistensi kalian sebagai siswa. Kemudian, manfaat literasi berikutnya adalah kemampuan interpersonal. Seseorang akan semakin membaik. Apa yang dimaksud dengan kemampuan interpersonal? Kemampuan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi antar personal. Meskipun kalian sedang belajar di rumah, diharapkan kalian mampu untuk menjalin interpersonal atau menjalin komunikasi dengan teman-teman kalian. Berikutnya, manfaat dari literasi adalah memahami suatu informasi dengan sangat jelas. Kadangkala kalian menerima informasi setengah-setengah yang menyebabkan isi informasi tersebut menjadi abstrak atau menjadi bias atau menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, kalian perlu melakukan proses literasi, proses menggali informasi lebih jelas. Berikutnya, literasi juga meningkatkan kemampuan verbal. Ini terkait dengan manfaat literasi yang pertama. Dengan semakin banyaknya kosakata yang kalian kuasai, maka kalian juga akan semakin percaya diri dalam berbicara. Berikutnya, literasi bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir seseorang. Karena kalian sering membaca, karena kalian sering mendengarkan, karena kalian sering membaca dan mendengarkan kasus-kasus dan penyelesaiannya, akhirnya kalian terlatih untuk berpikir kritis. Berikutnya, literasi bermanfaat meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi seseorang. Mungkin di antara kalian ada yang pernah merasakan seperti ini. Saya sudah membaca, saya sudah mendengarkan. Namun mengapa informasi yang saya baca atau dengarkan itu tidak bisa masuk ke dalam otak dengan maksimal? Ya, karena kalian tidak terbiasa. Mungkin kalian bisa mengingat dalam pelajaran bahasa Indonesia ada proses skimming dan scanning. Dengan literasi, kalian akan terbiasa melakukan skimming dan scanning. Dengan demikian, maka kalian bisa berkonsentrasi dalam membaca dan memperoleh informasi dengan maksimal. Manfaat dari literasi yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan seseorang dalam merangkai kata yang bermakna dan menulis dengan mendalam. Nah,
ini adalah puncak dari manfaat literasi. Kalian mampu merangkai kata yang bermakna dan mampu menulis secara mendalam. Apa yang dimaksud dengan merangkai kata yang bermakna? Jangan ditafsirkan bahwa merangkai kata hanya menulis puisi. Meskipun menulis puisi pun butuh kosakata. Dengan penguasaan literasi, baik itu baca tulis sampai pengetahuan dan digital, maka kalian mampu membuat sebuah karya. Membuat karya tulis hasil dari pemikiran kalian sendiri. Baik, setelah apa yang kita bahas tentang literasi, sekarang kita akan membahas tentang tujuan dari Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. GLS sendiri, Gerakan Literasi Sekolah, berakar pada Gerakan Literasi Nasional. Berikut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Ini yang menjadi dasar tentang pergerakan literasi sekolah. Apa saja yang harus dilakukan? Atau mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih kegiatan atau proses berliterasi di sekolah? Baik, kita akan membahas tahap pelaksanaan gerakan literasi sekolah. Pertama, tahap pembiasaan. Kebetulan di SMA Negeri 7 Kediri sendiri ada yang namanya proses literasi sekolah. Dilaksanakan setiap 15 menit sebelum proses belajar mengajar di kelas dimulai. Nah, pada masa 15 menit itu, siswa melaksanakan yang namanya literasi religi dan literasi umum. Kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian kalian juga membaca buku-buku non-pelajaran. Perhatikan di sini, apa yang dimaksud dengan proses pembiasaan, ini sesuai dengan Permendikbud nomor 23 tahun 2015. Dengan tujuan kegiatan literasi di tahap pembiasaan ini, pertama, meningkatkan rasa cinta baca di luar jam pelajaran karena dilaksanakan 15 menit sebelum proses belajar di kelas dimulai. Kedua, meningkatkan kemampuan memahami bacaan. Meskipun waktunya hanya 15 menit, tapi ketika kalian melaksanakan proses literasi dengan berkonsentrasi, maka kalian akan mendapatkan setidak-tidaknya sebuah informasi penting. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri sebagai pembaca yang baik. Ketika kalian berhasil menemukan sebuah bacaan yang menarik, sebuah bacaan yang bermanfaat, maka akan muncul rasa percaya diri pada diri kalian. Terakhir, pada tahap pembiasaan ini, kalian diharapkan untuk bisa mengembangkan penggunaan berbagai sumber bacaan. Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa literasi umum 15 menit sebelum proses belajar mengajar, kalian dibebaskan memilih buku bacaan. Oleh karena itu, kalian bisa saja memilih buku-buku yang non-pelajaran. Tahap berikutnya dari literasi sekolah adalah tahap pengembangan. Kalian bisa melihat di sini, apa sih tujuan dari tahap pengembangan ini? Pertama, mengasah kemampuan peserta didik dalam menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulis. Mungkin kalian bertanya-tanya, mengapa di situ ada proses menanggapi? Apa yang dilakukan? Apakah kalian menyampaikan secara lisan? Nah, perlu juga kalian ketahui bahwa di SMA Negeri 7 Kediri ada yang namanya buku literasi. Buku ini digunakan sebagai kontrol. Setelah kalian membaca buku non-pelajaran, maka kalian diminta untuk menuliskan pada buku literasi. Inilah yang dimaksudkan dengan kalian menanggapi buku pengayaan secara lisan dan tulis. Kedua, membangun interaksi antar peserta didik dan antara peserta didik dengan guru tentang buku yang dibaca. Misalnya, buku yang kalian baca adalah buku tentang menjadi wartawan yang baik. Nah, kalian bisa menanyakan perihal wartawan dan seterusnya pada mata pelajaran yang sesuai, dalam hal ini bahasa Indonesia.
Atau mungkin kalian membaca buku-buku lain terkait dengan kesehatan, bisa kalian tanyakan kepada guru biologi atau kepada guru kimia. Atau bahkan kalian bisa bertanya kepada teman kalian yang kalian anggap mahir pada bidang-bidang tersebut. Kemudian, manfaat dari pengembangan literasi di sekolah yang ketiga adalah mengasah kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, kreatif, dan inovatif. Pada saat kalian membaca buku non pelajaran, mungkin akan muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa begini, mengapa begitu, atau bahkan muncul pertanyaan 5W1H. Kalian bisa mencatatnya, kemudian kalian bisa menanyakan bukan hanya pada Bapak Ibu guru, bukan hanya pada teman, namun bisa kalian tanyakan kepada para ahli. Sekarang dunia sudah semakin canggih. Kalian tidak harus bertemu langsung, bukan, untuk bisa menanyakan. Manfaat terakhir dari pengembangan literasi sekolah adalah mendorong peserta didik untuk selalu mencari keterkaitan antara buku yang dibaca dengan diri sendiri dan lingkungannya. Pada kesempatan kali ini, kalian mungkin bisa merefleksikan apakah buku yang kalian baca itu sudah kalian terapkan, atau mungkin kalian berpikir, oh ya, saya akan menerapkan. Tahap terakhir dari literasi sekolah adalah tahap pembelajaran. Kalian bisa melihat di sini apa saja manfaatnya. Nah, yang pertama, mengembangkan kemampuan memahami teks dan mengaitkannya dengan pengalaman pribadi sehingga terbentuk pribadi pembelajar sepanjang hayat. Ini perlu digarisbawahi bahwa belajar bukan hanya di sekolah, tapi bisa dimanapun. Tujuan dari literasi sekolah adalah membentuk pembelajar sepanjang hayat. Tujuan kedua dari pembelajaran literasi sekolah adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Terakhir, tujuan dari proses pembelajaran literasi di sekolah adalah mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif. Saya ulangi, mengolah dan mengelola kemampuan komunikasi secara kreatif. Kreatif yang dimaksud di sini adalah bisa memadukan antara kemampuan verbal, tulisan, visual, dan digital. Sebagai contoh, ketika kalian diminta untuk presentasi, kalian membuat PowerPoint. Kalian bisa memadukan antara verbal, tulisan, visual, dan digital. Mereka yang jarang berliterasi baca tidak akan menemukan ide-ide yang segar. Sebaliknya, mereka yang sering berliterasi baca, sering menonton video PowerPoint dan lain-lain, mereka akan punya banyak ide membuat PowerPoint yang kreatif dan komunikatif. Demikian sekilas penjabaran tentang literasi sekolah. Meskipun kalian nanti akan belajar di rumah melalui pembelajaran jarak jauh, kami berharap kalian tetap melaksanakan literasi. Manfaatkan waktu sebaik mungkin, tingkatkan kemampuan kalian, dan jika pandemi sudah berakhir, selamat bertemu di ruang kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semata, prima, jaya, luar biasa.